Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerjasama untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dengan hadirnya Joint Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal Amerika-Indonesia tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memberikan akses pasar lebih luas bagi Indonesia. Selain itu, kerangka kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama jangka panjang yang telah dibangun sejak penandatanganan Trade and Investment Framework Agreement pada 16 Juli 1996 silam. Dalam pernyataan bersama atau joint statement yang dirilis Gedung Putih, disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus sekitar 99% tarif untuk seluruh produk industri serta produk pangan dan pertanian asal Amerika Serikat. Sebagai timbal balik, Amerika Serikat akan menurunkan tarif menjadi 19% untuk barang asal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Executive Order 14257 yang ditetapkan pada 2 April 2025. Beberapa pokok yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat. Seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya. Termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu seperti di Free Trade Zone. Jadi itu sedang dalam pembahasan dan itu dimungkinkan lebih dari 19%, lebih rendah dari 19% dan dimungkinkan mendekati 0%. Seperti kita tahu. Ya, Pak Bisa, sebelum kita akhiri Market Watch, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kami tayangkan langsung dari RTI. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,12% di level 7.535,455. 5 saham top gainers diantaranya adalah Dakras, kemudian juga Bufa, BKSL, NICL, dan juga ESA. Top losers ada Goto, BBNI, AMMN, Astra Internasional, dan juga Mina. Dan pergerakan sektoral, finance ataupun sektor keuangan memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 1,85%. Dan sektor kesehatan memimpin pelemahan dengan pelemahan sejauh ini di area 0,97%. Kami, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali rebound signifikan ke level 7.500-an. Ya, di topang kebangkitan saham-saham perbankan Big Caps, IHSG mampu mencetak rekor tertinggi sejak 24 Desember 2024. Indeks harga saham gabungan kembali tutup menguat melanjutkan catatan positif di perdagangan sebelumnya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tutup menguat 0,83% di level 7.530,90 di Kamis. Adapun IHSG dalam 2 pekan terakhir bergerak boncer dan menembus level 7.500 yang menandai level tertinggi tahun ini dan mencetak rekor tertinggi sejak 24 Desember 2024. Kenaikan IHSG-nya ditopang 3 indeks sektoral dari total 11 sektor di BEI. Sektor keuangan menguat signifikan 3,03%. Disusul sektor perindustrian naik 0,77% dan sektor barang baku melaju 0,14%. Sementara itu beberapa sektor yang melemah dalam diantaranya seperti energi turun 0,75%, sektor kesehatan melemah 0,70%, teknologi koreksi 0,64%, sektor properti dan real estate terdepresiasi 0,63%. Mengutip Refinitiv, saham-saham sektor keuangan yang jadi penopang IHSG diantaranya saham PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA. Ditutup menguat signifikan 19,97% di level Rp18.925 per saham, sentuh arah dan menyumbang 25,13 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 3,95% di level Rp3.950 per saham dan berkontribusi 24,72 indeks poin. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup menguat 3,56% di level Rp4.800 per saham dan berkontribusi 10,5 indeks poin ke IHSG. Selain sektor finansial, dari sektor perindustrian saham PT Astra International Tbk atau ASI ditutup menguat 2,02% di level Rp5.050 per saham
dan menyumbang 4,44 indeks poin ke IHSG. Adapun IHSG terdampak positif dari sentimen Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan terbesar yang pernah dibuat dengan Jepang, di mana Tokyo akan menginvestasikan 550 miliar dolar Amerika ke Amerika Serikat dan membayar tarif sebesar 15%. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel. Dan bisa kita ke informasi berikutnya, Bank Sentral Eropa European Central Bank memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 2% pada periode Juli 2025 sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, keputusan terbaru ECB ini menandai jeda setelah serangkaian pelonggaran kebijakan dalam 1 tahun terakhir. Bank Sentral Eropa European Central Bank memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 2% pada Kamis 24 Juli 2025. Sesuai ekspektasi pasar. Keputusan ini menandai jeda setelah rangkaian pelonggaran kebijakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga Bank Sentral menanti kejelasan mengenai hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dengan inflasi kini telah kembali ke target 2% dan suku bunga telah turun dari 4% sejak Juni 2024, ECB tidak merasa terdesak untuk melakukan perubahan kebijakan segera. Lagarde. Domestic pressures have continued to ease, with wages growing more slowly. Partly reflecting our past interest rate cuts, the economy has so far proven resilient overall in a challenging global environment. At the same time, the environment remains exceptionally uncertain, especially because of trade disputes. Meski demikian, investor tetap memperkirakan akan ada setidaknya 1 kali lagi pemangkasan suku bunga tahun ini, terutama karena perang dagang yang dipicu Amerika Serikat menekan pertumbuhan dan harga-harga di kawasan. Negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat masih belum pasti, namun disebutkan bahwa kedua pihak mendekati kesepakatan tarif umum sebesar 15% atas barang-barang dari Uni Eropa. Jika terrealisasi, skenario tersebut akan menekan pertumbuhan dan kemungkinan menurunkan inflasi lebih lanjut, memperkuat alasan bagi ECB untuk kembali memangkas suku bunga. Kendati demikian, ECB diperkirakan masih akan menunggu hingga musim gugur atau bahkan lebih lama sebelum mengambil langkah lanjutan. Berbagai sumber untuk iDirectional. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Kamis dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi. Didorong kinerja yang solid dari induk perusahaan Google, Alphabet memicu optimisme terhadap saham-saham kecerdasan buatan lainnya. Ya, sedangkan saham Tesla merosot setelah laporan keuangan pabrikan kendaraan listrik tersebut mengecewakan investor. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Kamis. Indeks S&P 500 ditutup menguat tipis 0,07% ke level 6.363. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,18% ke posisi 21.057. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,7%. Ditutup turun 0,7% ke level 44.693. Sementara itu, bursa saham Eropa berakhir di zona hijau pada hari Kamis setelah Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga sesuai dengan perkiraan. Sementara investor menyambut baik laporan keuangan yang solid dari Bank KKP dan meredanya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Indeks PAN Eropa Stock 600 ditutup naik 0,24% ke level 551,55. DAX Jerman menguat 0,23% ke posisi 24.293. FTSE 100 Inggris naik 0,85% ke posisi 9.138,37.